Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faisal TV. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di Masjid Al-Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol santai bersama Ustadz yang kondang nih di Serdang Bedaga, yaitu Ustadz Haris Fadila. Boleh diperkenalkan Ustadz? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Haris Fadila, berasal dari Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya bersama Dinda Faisal ingin sharing tentang masalah menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan yang diadakan pada hari ini di Masjid Al-Amin, Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih. Oke. Jadi gini Ustadz, ini kan temanya ngobrol santai nih, Ustadz Haris. Jadi ini kan beberapa hari lagi kita sudah masuk di Hari Raya Idul Adha. Ya. Jadi apa nih yang ingin disampaikan nih dari Ustadz Haris untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha? Oke, baik. Idul Adha memang kita melihat ada beberapa pendapat yang akan melaksanakan sholat Idul Adha. Ada yang melaksanakan pada hari Sabtu dan ada juga yang melaksanakan mungkin pada hari Minggu. Ya, barangkali kita sebagian melaksanakan pada hari Minggu. Mudah-mudahan yang manapun dilaksanakan, baik hari Sabtu, hari Minggu, bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai ibadah yang terbaik pada kesempatan di bulan Zulhijjah tahun ini. Oke, jadi itu kan identik dengan berkurban ya, Ustaz ya. Jadi berkurban itu adakah syarat-syarat yang bisa disampaikan Ustaz mengenai kita ya? Misal nih, contohnya ada masyarakat nih yang ingin berkurban, mampunya itu seekor kambing gitu Ustaz. Cuman dia harga yang dipatokkan dari agen itu biasanya kan angka yang sekarang 2 juta gitu kan. Kemudian ada nih ibu-ibu yang ingin berkurban, cuman datang nih ke panitia, saya hanya punya uang 1,5 juta. Itu gimana Ustaz? Apakah ada solusinya Ustaz? Baik, masalah kurban. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa sih hukumnya kurban itu?" Rasul menjawab, hukum kurban sunat muakkad, sunat yang dianjurkan, wajib bagi yang mampu. Kalau kita tak mampu, memang hukumnya sunat. Hukumnya itu jatuh kepada sunat. Sunat itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lalu ada orang yang berkurban 1 ekor kambing 1 orang. Kemudian ada pula yang berkorban 7 orang 1 ekor lembu. Lalu apakah harus 7 orang 1 ekor lembu? Sebenarnya kalau kita mampu 1 orang 1 ekor lembu lebih bagus. Tapi kalau kita tak mampu, ya kita namanya patungan ataupun kita kumpul-kumpul duit atau uang kita kumpulkan, lalu kita jadikan kurban, beli 1 ekor lembu dengan 7 orang. Itu sudah dibolehkan dan maksimalnya 7 orang. Kemudian masalah kambing, dia berkorban 1 ekor kambing. Lalu ada pendapat, apakah boleh berkorban 1 ekor kambing 1 keluarga? Boleh. Boleh. Tapi yang afdol itu, yang bagus 1 ekor kambing 1 orang. Tapi boleh 1 ekor kambing korbankan 1 keluarga. Tapi kalau yang lebih afdol, lebih bagus memang 1 ekor kambing 1 orang. Dan berkorban itu bukan 1 kali, setiap Arafah. Setiap tahun ada korban. Bukan seumur hidup sekali, walaupun hukumnya sunat. Tapi korban itu boleh kita adakan setiap tahun kalau kita punya rezeki. Nah, misalnya kita tahun ini ada rezeki, kurban 1 ekor lembu 1 keluarga.
tahun depan satu ekor lembu lagi, satu keluarga, bagus. Dalam artian itu kayak tadi Ustaz sampaikan bahwasanya satu ekor kambing bisa untuk satu keluarga. Apakah ada batasan berapa orangnya gitu Ustaz ya? Tidak ada batasan. Satu keluarga misalnya, udah satu keluarga, 5 orang satu keluarga misalnya. Tapi yang bagus itu kan satu ekor lembu. Ya. Cuman kalau orang tak mampu, saya kambing. Kambingnya cuma satu. Tahun depan dia ikut lagi. Nggak mesti harus tahun ini nama ini, sekolah nama ini, sekolah gantian. Nggak mesti. Satu keluarga boleh. Itulah manfaat kurban. Dan kurban itu dibagikan kepada siapa? Kepada orang di sekelilingmu, dagingnya. Bolehkah daging kurban itu dibagikan kepada orang yang mampu? Boleh. Pembagian daging. Kalau si penerima, misal nih saya berkurban gitu, saya menerima daging kurbannya boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Yang berkurban boleh memakan daging kurban. Tapi tidak banyak. Misalnya sepertiga diambil dia untuk makan. Namanya dia berkurban. Walaupun ada pendapat tapi jangan makan daging kurban yang kita berkurban. Boleh makan daging kurban yang kita sendiri yang berkurban, tapi boleh kita memakan. Bagikan dagingnya kepada orang-orang di sekelilingmu. Bagi. Makanya dulu pernah Rasulullah SAW menganjurkan apabila kamu berkorban, maka dagingnya itu tidak boleh disimpan sampai 3 hari, harus dihabiskan. Kemudian apakah sahabat bertanya, apakah tahun ini aja ya Rasul seperti ini? Ternyata tahun depan tidak boleh dagingnya tidak dihabiskan. Kenapa kok yang tahun kemarin disuruh menghabiskan? Karena orang butuh daging dan pada saat itu memang musimnya musim pecekik, susah, orang butuh daging, dihabiskan. Jadi kalau kayak kita sekarang misalnya ambil dagingnya, nggak mesti harus kita habiskan, kita simpan boleh. Kalau yang lain itu memang sudah ada, dapat. Jangan pula tetangga kita nggak ada dagingnya, nggak dapat, kita nyetok di rumah banyak, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Ustadz kalau misalkan nih kita sudah berkorban gitu kan, boleh kita ambil sebagian untuk dibagikan ke keluarga kita gitu ya? Boleh. Itu Ya? sudah hak kita. Itu sudah hak kita. Boleh kita bagikan. Jadi kurban itu penyembelihan hewan kurban yang kita lakukan di saat Zulhijjah. Kemudian dagingnya boleh kita ambil bagi yang berkurban, sebagian boleh kita ambil dan boleh kita bagikan kepada keluarga kita dan boleh kita makan untuk kita yang berkurban. Karena hukum kurban ini sunat. Sunat itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itulah manfaat kurban. Mudah-mudahan orang yang berkurban pada tahun ini diterima oleh Allah amalnya dengan amal kebaikan, dan yang tidak berkurban mudah-mudahan dia juga berusaha berjuang supaya bisa berkurban agar mendapat amalan-amalan yang sunnah di samping wajib supaya dia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini harapan kita semua. Amin. Jadi Ustadz kalau yang disebut hari tasrik ya Ustadz ya, itu 3 hari. 3 hari. Jadi dihitung dari waktu hari raya haji, kemudian 2 hari lagi. Iya. Iya. Itu maksudnya tidak boleh kita berpuasa. Tidak boleh. Diharamkan berpuasa. Makanya ada sebagian pendapat ini kalau di Mekah pelaksanaan sholat Idul Adha-nya hari Sabtu, kita hari Minggu, gimana? Sementara di sana udah hari raya, kita kok masih puasa Arafah. Iya, iya. Gimana? Kita mengikuti daerah kita di sini, karena di sini kita juga punya pemimpin yang menyampaikan bahwasanya hari Minggu adalah pelaksanaan Idul Adha, maka kita mengikut. Mungkin nanti kalau ada juga orang yang melaksanakan, ya memang seperti itulah, ikhtilaf perbedaan pendapat, silakan. Ya, jadi adanya ikhtilaf tadilah kita banyak belajar. Ya, jadi kalau mau ikut, saya hari Sabtu. Kebetulan saya khatib di Kota Galuh, minta hari Minggu. Oh, Mereka minta hari Minggu. Kalau hari Sabtu saya nggak masalah hari Sabtu. Mana tahu juga yang minta Sabtu. Jadi itulah hebatnya sekarang nih, ikhtilaf. Orang yang melakukan kebaikan saja ada pendapat-pendapat yang lain, ada perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi kita jangan sedikit-sedikit bid'ah. Jangan kita salahkan orang yang berbuat baik. Semua punya dasar hukum.
dan hukum itu sudah ditentukan oleh orang-orang yang terdahulu yang memang betul-betul akar di bidang itu. Makanya kita mengikut orang-orang sekarang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan yang tidak melanggar syariat Islam, yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena perbuatan kita itu adalah perbuatan yang baik, baik itu akikah atau kurban atau pelaksanaan Idul Adha, sholat Idul Adha yang kita laksanakan pada tahun ini. Iya. Jadi itu teman-teman, banyak pembelajaran nih untuk persiapan kita menghadapi Idul Adha. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan keberkahan yang nantinya kita semua bisa dimampukan untuk bisa berkurban pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Insyaallah, amin, amin. Mungkin itu saja obrolan hari ini, obrolan santai bersama Ustaz Haris Fadilah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.